Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan spiritual dan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan rohani kita, yaitu tentang bagaimana kita menghindari spiritualitas instan dan memilih jalan yang lebih tulus dan sabar dalam mendekatkan diri kepadanya. Di zaman yang serba cepat ini, banyak di antara kita yang terjebak dalam pencarian kebahagiaan yang instan, termasuk dalam hal spiritualitas. Kita cenderung menginginkan perubahan yang cepat, tanpa menyadari bahwa perjalanan rohani yang sejati memerlukan waktu, kesabaran, dan ketulusan hati. Sufi mengajarkan kita untuk berjalan perlahan, dengan penuh kesabaran, melewati setiap proses dan ujian yang ada, karena kedekatan kepada Allah adalah sebuah perjalanan yang tak terburu-buru. Pada hari ini, kita akan mendalami 10 nasihat ulama sufi yang akan membantu kita memahami betapa pentingnya untuk bersabar dan tulus dalam setiap langkah spiritual kita. Ini adalah perjalanan yang akan membawa kita lebih dekat dengan Allah dan lebih dalam mengenal diri kita sendiri. Mari kita mulai. Karena setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah pertama yang penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap konten berharga yang akan membantu perjalanan spiritualmu. Jika kamu merasa topik ini penting, jangan ragu untuk like dan share video ini, agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan mencari Allah dengan hati yang gelisah, tetapi dengan hati yang tenang. Imam Al-Ghazali pernah berkata, orang yang hatinya penuh dengan kegelisahan dunia tidak akan pernah bisa menemukan Allah, karena Allah tidak akan bersemayam dalam hati yang dipenuhi oleh hal-hal selainnya. Nasihat ini menunjukkan bahwa perjalanan spiritual harus dimulai dari hati yang tenang dan ikhlas. Namun, banyak orang mencari Allah dalam keadaan gelisah, penuh kecemasan, dan terburu-buru ingin mendapatkan hasil. Mereka mencari ketenangan batin dengan membaca doa-doa tertentu, tetapi di saat yang sama, mereka masih disibukkan oleh ambisi duniawi, masih dipenuhi oleh rasa iri, kebencian, atau ketakutan yang berlebihan. Bagaimana seseorang bisa menemukan Allah jika hatinya masih dipenuhi oleh dunia? Maka, sebelum kita mendekatkan diri kepada Allah, kita harus terlebih dahulu menenangkan hati kita. Caranya adalah dengan mengurangi keterikatan kita terhadap dunia dan menyadari bahwa dunia ini hanya sementara, memaafkan orang lain dan mengikhlaskan kesalahan mereka, agar hati kita tidak dipenuhi dengan kebencian. Memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, agar hati kita bersih dari beban masa lalu. Memperbanyak zikir dan tafakur, agar hati kita lebih mudah mengingat Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Maka, jangan mencari Allah dengan hati yang gelisah. Tenangkan hatimu, bersihkan dirimu dari dunia, dan biarkan Allah masuk ke dalam hatimu dengan cara yang alami, tanpa paksaan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan lisan, tetapi dengan perbuatan. Banyak orang mengaku ingin dekat dengan Allah, tetapi hanya dalam kata-kata, bukan dalam tindakan. Mereka berbicara tentang tasawuf, membahas keindahan spiritualitas, tetapi kehidupan mereka masih penuh dengan kemunafikan. Mereka mengatakan bahwa mereka mencintai Allah, tetapi tidak menjaga salat, tidak menahan lisannya dari ghibah, dan tidak menolong sesama. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, tasawuf bukanlah dengan kata-kata, tetapi dengan amal. Jika hanya dengan kata-kata, maka semua orang bisa menjadi sufi. Tetapi yang membedakan adalah mereka yang beramal dengan hatinya. Maka, jika kita ingin benar-benar dekat dengan Allah, kita harus membuktikannya dengan tindakan nyata. Bukan hanya dengan banyak membaca zikir, tetapi juga dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan hanya dengan membicarakan ilmu,
tetapi juga dengan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Jalan menuju Allah bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap kepada sesama manusia. Seorang sufi sejati tidak hanya mencari Allah dalam ibadahnya, tetapi juga dalam cara ia memperlakukan orang lain, dalam kesabarannya menghadapi ujian, dan dalam keikhlasannya dalam membantu sesama. Maka, jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, jangan hanya berbicara, tetapi mulailah dengan tindakan. Bersabarlah dalam setiap langkah, karena Allah tidak dilihat dengan mata, tetapi dengan hati yang bersih. Banyak orang yang ingin merasakan kehadiran Allah dengan segera. Mereka ingin mengalami perasaan rohani yang tinggi, ingin mendapatkan ketenangan dalam waktu yang singkat. Tetapi, Allah tidak bisa ditemukan dengan cara yang terburu-buru. Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati yang bersih. Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari pernah berkata, "Jika engkau belum bisa merasakan kehadiran Allah dalam ibadahmu, janganlah putus asa. Karena yang penting bukanlah apa yang engkau rasakan, tetapi bagaimana engkau tetap istiqomah dalam mencarinya." Kata-kata ini sangat dalam maknanya. Banyak orang berhenti beribadah hanya karena tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Mereka salat, tetapi tidak merasakan ketenangan, lalu mereka mulai meninggalkan salat. Mereka berzikir, tetapi hatinya masih terasa kering, lalu mereka mulai berhenti berzikir. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak mendapatkan makna yang mendalam, lalu mereka kehilangan semangat untuk membacanya. Padahal, kedekatan dengan Allah bukanlah tentang apa yang kita rasakan, tetapi tentang kesabaran kita dalam terus mencarinya. Allah tidak bisa ditemukan dalam satu hari atau satu malam. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan seumur hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari Kami, pasti Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami." Maka, jika kita ingin benar-benar dekat dengan Allah, kita harus bersabar dalam setiap langkah. Kita harus terus berusaha, meskipun kita belum merasakan hasilnya. Kita harus terus istiqomah, meskipun hati kita belum merasakan ketenangan. Karena Allah tidak menilai hasil, tetapi menilai usaha kita dalam mencarinya. Jangan terburu-buru ingin merasakan manisnya iman, karena Allah menguji ketulusanmu. Banyak orang yang ingin merasakan kenikmatan spiritual dengan segera. Mereka berharap bahwa setelah beberapa kali sholat tahajud, zikir, atau membaca Al-Quran, mereka langsung merasakan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Tetapi ketika mereka tidak segera merasakan perubahan dalam diri mereka, mereka mulai merasa kecewa. Bahkan, ada yang berhenti beribadah. Padahal, iman bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan dalam semalam. Imam Al-Junaid berkata, "Jalan menuju Allah bukanlah jalan bagi mereka yang ingin segera merasakan manisnya iman, tetapi bagi mereka yang mau bersabar dalam menanggung pahitnya ujian." Kita harus memahami bahwa Allah tidak serta-merta memberikan ketenangan kepada hamba-Nya. Allah akan menguji ketulusan kita terlebih dahulu, sebagaimana firman-Nya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," tanpa diuji? Jadi, ketika kita beribadah tetapi belum merasakan ketenangan, itu bukan berarti ibadah kita sia-sia. Itu adalah bagian dari ujian Allah. Allah ingin melihat, apakah kita hanya beribadah karena ingin mendapatkan ketenangan, atau karena kita benar-benar mencintainya. Apakah kita hanya mencari Allah karena ingin mendapatkan sesuatu, atau karena kita benar-benar ingin dekat dengannya? Maka, janganlah terburu-buru ingin merasakan manisnya iman. Tetaplah istiqomah dalam ibadah, meskipun kita belum merasakan perubahan yang nyata. Karena pada waktunya, Allah akan memberikan ketenangan itu sebagai hadiah atas kesabaran kita. Jangan menyamakan perjalanan spiritual dengan orang lain.
karena setiap hamba memiliki jalannya sendiri. Salah satu kesalahan terbesar dalam perjalanan spiritual adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat seseorang yang telah mendapatkan ketenangan batin, lalu kita merasa iri dan bertanya, "Mengapa saya belum sampai di sana? Mengapa saya masih merasa jauh dari Allah?" Atau kita melihat seseorang yang begitu khusyuk dalam ibadahnya, lalu kita merasa bahwa kita tertinggal jauh darinya. Padahal, setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Janganlah engkau mengukur perjalananmu dengan perjalanan orang lain, karena bisa jadi Allah menuntun mereka dengan cara yang berbeda dari apa yang Allah takdirkan untukmu." Setiap manusia memiliki latar belakang, ujian, dan pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Ada yang Allah berikan hidayah sejak kecil, ada yang baru menemukan kebenaran setelah banyak mengalami kegagalan, ada yang Allah uji dengan kesulitan sebelum akhirnya merasakan ketenangan, ada yang harus melewati jalan panjang sebelum akhirnya menemukan cinta sejati kepada Allah. Maka, jangan pernah membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Jalan yang ditempuh orang lain bukan berarti harus menjadi jalanmu juga. Jangan merasa rendah diri jika kita belum merasakan apa yang mereka rasakan. Karena mungkin Allah sedang membentuk kita melalui jalan yang berbeda. Satu hal yang pasti, selama kita tetap istiqamah dan berjalan menuju Allah, maka kita tetap berada di jalan yang benar, meskipun terasa lambat dan penuh rintangan, sebagaimana firman Allah, "Dan kepada Tuhan mula tujuan segala sesuatu." Maka, jangan merasa putus asa jika perjalananmu terasa lambat. Karena yang penting bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa tulus dan istiqomah kita dalam perjalanan ini. Jangan tertipu oleh perasaan atau pengalaman spiritual sesaat, karena yang penting adalah keistiqomahan. Banyak orang yang terjebak dalam spiritualitas instan karena terlalu mengejar perasaan tertentu dalam ibadah. Mereka berpikir bahwa jika mereka benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus selalu merasa damai, khusyuk, dan penuh kebahagiaan dalam ibadah mereka. Tetapi kenyataannya, perasaan bisa berubah-ubah. Hari ini kita bisa merasa sangat dekat dengan Allah, tapi esok hari kita bisa merasa seolah-olah hati kita kosong dan jauh darinya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Jangan tertipu dengan manisnya ibadah yang sesaat, karena yang Allah nilai bukanlah apa yang engkau rasakan, tetapi bagaimana engkau tetap istiqamah dalam mencarinya." Mereka mengira bahwa ibadah mereka sudah tidak berarti lagi karena tidak memberikan efek yang sama seperti sebelumnya. Padahal, iman bukanlah tentang perasaan sesaat. Iman adalah tentang bagaimana kita tetap istiqamah, baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan futur, malas dan lemah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit." Jadi, jika kita merasa kehilangan perasaan tenang dalam ibadah, jangan berhenti. Jika kita merasa hati kita kering saat berzikir, jangan menyerah. Karena Allah tidak menilai perasaan kita, tetapi kesungguhan dan kesabaran kita dalam mencarinya. Maka, jangan tertipu oleh perasaan atau pengalaman spiritual sesaat. Yang penting bukanlah seberapa sering kita merasakan manisnya iman, tetapi seberapa kuat kita bertahan dalam perjalanan menujunya. Jangan mencari Allah hanya ketika membutuhkan, tetapi jadikan Allah sebagai tujuan hidup. Banyak orang yang mengingat Allah hanya ketika mereka sedang dalam kesulitan. Ketika sakit, mereka berdoa dengan penuh kesungguhan. Ketika bangkrut, mereka bersimpuh meminta pertolongan. Ketika hati mereka hancur, mereka menangis memohon kekuatan. Tetapi setelah semuanya membaik, mereka kembali melupakan Allah. Mereka hanya mencari Allah sebagai tempat pelarian, bukan sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Allah tidak hanya ada di saat kau dalam kesedihan, tetapi Dia ada setiap saat."
Jika kau hanya datang kepadanya saat butuh, kau tidak benar-benar mencintainya. Kau hanya mencintai bantuannya. Maka, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita mendekati Allah karena kita benar-benar mencintainya, atau hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu darinya? Jangan jadikan hubungan kita dengan Allah seperti hubungan transaksional, di mana kita hanya mengingatnya saat kita sedang kesulitan. Allah adalah tujuan, bukan sekadar tempat pelarian. Jika kita ingin benar-benar merasakan kedekatan dengannya, maka kita harus selalu menjadikannya sebagai pusat dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih. Sebagaimana firman Allah, "Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu." Jika kita mengingat Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingat kita dalam keadaan sempit. Jika kita selalu mendekatinya dalam keadaan bahagia, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita dalam segala keadaan. Maka, jangan hanya mencari Allah saat kita membutuhkan, tetapi jadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Jangan mengukur keberhasilan spiritual dengan dunia, tetapi dengan kedekatan hati kepada Allah. Banyak orang yang menganggap bahwa jika mereka telah dekat dengan Allah, maka hidup mereka akan dipenuhi dengan kemudahan. Mereka berpikir bahwa semakin tinggi iman seseorang, maka semakin sedikit ujian yang mereka hadapi. Padahal, kesuksesan spiritual tidak diukur dengan dunia. Jika kita melihat para nabi dan orang-orang saleh, mereka adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Namun, apakah hidup mereka mudah? Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang sangat berat. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Nabi Muhammad SAW mengalami banyak cobaan, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan menghadapi penolakan dari kaumnya. Semua ini mengajarkan kita bahwa kedekatan dengan Allah bukan berarti hidup akan selalu mudah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Jangan mengira bahwa dunia akan selalu berpihak kepadamu hanya karena kau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali, dunia akan semakin menjauh darimu agar kau tidak terpaut padanya." Maka, jika kita merasa bahwa perjalanan spiritual kita tidak membawa kita kepada kehidupan dunia yang lebih baik, jangan berkecil hati. Karena yang terpenting bukanlah seberapa sukses kita di dunia, tetapi seberapa dekat hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Maka, jangan menjadikan dunia sebagai ukuran keberhasilan spiritual. Karena hakikatnya, kesuksesan sejati adalah ketika hati kita semakin dekat dengan Allah. Jangan berhenti berusaha, karena Allah menilai perjuangan, bukan hasil akhir. Banyak orang yang merasa putus asa dalam perjalanan spiritual, karena mereka merasa belum mencapai tingkat keimanan yang mereka harapkan. Mereka ingin menjadi hamba yang lebih baik, tetapi selalu merasa gagal dalam mengendalikan hawa nafsu dan dosa-dosa mereka. Mereka ingin meraih ketenangan batin, tetapi selalu merasa ada sesuatu yang menghalangi hati mereka. Padahal, Allah tidak menilai kita dari hasil akhir, tetapi dari usaha dan perjuangan kita. Sebagaimana firman Allah, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Selama kita terus berusaha, selama kita tetap berjalan menuju Allah, maka kita tetap berada di jalan yang benar, meskipun terasa berat. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri berkata, "Jalan menuju Allah tidaklah mudah, tetapi mereka yang terus berjalan akan sampai, meskipun tertatih-tatih." Maka, jangan pernah berhenti berusaha. Karena bagi Allah, yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa tulus kita dalam melangkah. Jangan merasa sendiri dalam perjalanan ini, karena Allah selalu bersama orang-orang yang mencarinya. Ada saatnya dalam perjalanan spiritual kita merasa seolah-olah sendirian. Kita merasa tidak ada orang yang memahami perjalanan batin kita. Kita merasa asing di tengah dunia yang lebih mencintai hal-hal material.
kita merasa tidak ada yang bisa diajak berbagi tentang perjalanan ruhani ini. Tetapi ketahuilah, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Allah berfirman, "Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Jika kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan datang kepada kita dengan lebih cepat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa berjalan menuju Allah, maka Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Maka meskipun kita merasa sendiri, ketahuilah bahwa Allah selalu ada. Allah selalu melihat usaha kita. Allah selalu mendengar doa-doa kita. Allah selalu mengetahui setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan selama kita tetap berjalan di jalan ini, Allah akan selalu bersama kita. Sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Maka jangan merasa sendiri, karena dalam setiap langkah kita menujunya, Allah selalu bersama kita. Setelah melalui perjalanan panjang ini, kita diingatkan bahwa spiritualitas sejati tidak bisa dicapai dalam sekejap. Perjalanan menuju Allah membutuhkan ketulusan hati, kesabaran, dan komitmen yang berkelanjutan. Seperti yang telah disampaikan oleh para ulama sufi, jalan menuju kedekatan dengan Allah adalah jalan yang penuh ujian, penuh tantangan, dan yang paling penting, penuh keikhlasan. Setiap langkah kita harus disertai dengan kesadaran bahwa kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa hati yang bersih dan penuh harapan. Jangan terburu-buru, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui waktu yang terbaik untuk kita merasakan kedekatan dengannya. Ingatlah, Allah tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga niat dan proses yang kita jalani. Jika kita sabar dan tulus dalam perjalanan ini, Allah pasti akan membuka jalannya untuk kita, sesuai dengan takdir terbaiknya. Mari kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih tulus dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju kedekatan dengannya.